Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan hidup dan harapan. Manusia dipenuhi oleh bayang-bayang maut dan ancaman hukuman yang kekal. Akan tetapi, kita patut bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah memberikan kasih-Nya bagi kita dengan darah dan nyawanya. Ia rela menjadikan dirinya sebagai korban penebusan bagi seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita kembali diberi kesempatan untuk hidup di dalam keselamatannya. Itulah kasih karunia Allah. Kasih karunia berarti anugerah, pemberian, kemurahan hati. Kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang seharusnya layak untuk dihukum. Firman Tuhan hari ini hendak mengungkapkan kemahakuasaan Allah yang berlimpah kasih karunia. Karunia Allah itulah yang menyelamatkan kita dari segala dosa. Dan karunia itu kita peroleh dari inisiatif Allah dengan mengutus anaknya ke dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan rela menderita sampai mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu sudah nyata. Kita bukan lagi orang asing atau yang diasingkan Allah dari kasih-Nya. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita telah menerima kasih karunia Allah dan ahli waris kehidupan kekal. Hidup di dalam kasih karunia Allah adalah hidup yang berusaha membangun hidup positif, bijaksana, beribadah, dan menunjukkan hidup yang melakukan hal bermakna bagi orang lain. Hidupnya akan menjadi contoh bagi orang lain dalam kasih, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Hal inilah yang harus kita beritakan, kita nasihatkan, dan kita yakinkan pada setiap orang, sehingga dunia ini merasakan kasih karunia Allah benar-benar nyata di dunia ini. Sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kasih karunia Allah yang nyata melalui hidup orang percaya menjadi berkat bagi lewat sikap dan karya hidup orang percaya. Dengan demikian, keselamatan manusia berdosa bukan oleh karena perbuatan baik atau karena kesalehan hidupnya, melainkan semata-mata karena kasih karunia dari Allah. Bersyukurlah atas kasih karunia-Nya dan biarlah kita hidup setia padanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau menyelamatkan dari dosa dengan mau berkorban untuk kami, agar kami beroleh keselamatan. Biarlah kami semakin merendahkan diri dan senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Kuatkan kami untuk memberitakan kebesaran-Mu di tengah dunia ini. Bimbinglah kami untuk selalu hidup di jalan-Mu dan selalu melakukan apa yang berkenan bagi-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin.